Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Dinamika air laut atau pergerakan massa air itu disebabkan oleh adanya gaya yang mendorong ke dalam massa air ini, ke dalam air laut. Nah, gaya-gaya apa saja? Yang pertama adalah gaya Coriolis. Anda sudah tahu ini ya, gaya Coriolis adalah gaya pembelokan yang disebabkan oleh adanya rotasi bumi. Saya yakin ini Anda sudah dipelajari, sudah diberikan rumusnya, Anda juga bisa menghitung kecepatannya. Kemudian yang berperan lagi adalah gaya gravitasi. Kemarin tuh tentang kolom air ya, stabilitas kolom air itu banyak berperan gaya gravitasi, buoyancy dan gaya berat. Itu kan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Lalu ada gaya gradien tekanan. Nah, ini nanti di depan akan saya terangkan tentang gaya gradien tekanan. Berikutnya ada gaya gesek. Gaya gesek ini yang utamanya atau berperan pada pembentukan gelombang, pembentukan arus Ekman. Nah, ini gaya gesek oleh karena adanya angin. Angin kan menggesek daripada liquid, daripada air laut itu jadi bergerak. Berikutnya ada gaya tarik bumi dan bulan. Ini yang menyebabkan terjadinya pasang surut. Dan yang terakhir adalah gaya seismik. Ini tsunami. Nah, mengenai gaya seismik ini, tsunami, mungkin saya akan mengenalkan sedikit saja di akhir perkuliahan. Karena kalau tidak salah di kalian itu ada mata kuliah geologi laut. Saya berharap justru di geologi laut ini dipelajari. Nah, ke semua gaya-gaya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebenarnya masih banyak gaya-gaya yang lain. Tapi ke-6 gaya inilah yang paling dominan. Sebenarnya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau tsunami itu kadang-kadang, tapi Coriolis, bumi gulan, gesek, ini semuanya itu berubah terhadap waktu dengan cepat. Artinya bisa dalam hitungan detik gaya-gaya ini keluar dan berubah. Beda dengan tsunami kan? Ya setiap bulan juga amit-amit ada ya, jangan sampai ada. Tapi gaya-gaya ini setiap waktu dia terus ada di massa air. Artinya di lautan ini gaya-gaya ini bekerja. Dan sebenarnya semua gaya-gaya ini kan adalah hukum Newton 2, F sama M kali A. Itu kan pada intinya dari semua gaya-gaya ini. Dan kalau dibikin sebuah persamaan, nah ini persamaannya, saya yang tidak kelihatan ya. Ini adalah persamaan dari pergerakan daripada air laut. Jadi ada gaya gesek, gaya gravitasi, Coriolis, gradien tekanan, adveksi. Nah, nanti adveksi akan terangkan di depan. Nah, tergantung semuanya pada waktu. dV per dt. Ini adalah percepatan. Semua gaya-gaya yang bekerja pada massa air atau pada kolom air itu dinotasikan sebagai F, ya kan? Gaya kan? Dan ini adalah hukum Newton 2. Dan gaya total, jadi ini gaya total. Jadi kalau semuanya keluar dalam suatu kolom air, disebut gaya total. Karena kalau di alam, di realitanya, semua gaya ini bekerja. Jadi dinamika air laut itu ya penjumlahan dari semua gaya-gaya ini. Ditambah gaya inilah kalau tiba-tiba ada ya. Dan ini adalah gaya total. Gaya total akan mengakibatkan objek, ya tentu di sini massa air dan air laut itu sendiri, mengalami percepatan, dV per dt, yang akhirnya menimbulkan gerak massa air, yaitu arus dan gelombang. Pasut lebih disebabkan oleh gaya tarik bumi dan bulan. Semua ini bekerja. Jadi yang menggerakkan air laut itu, kalau Anda datang ke laut, itu disebabkan oleh semua gaya-gaya ini. Dan hari ini kita akan belajar mengenai gaya gradien tekanan dan juga gaya gesek. Karena kalau ini saya yakin ini sudah diajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau bumi bulan nanti kita akan belajar di pertemuan pasang surut. Gravitasi juga kan kemarin sudah disinggung di kolom air, ya. Kita kembali ke sini. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa semua gaya-gaya yang bekerja itu merupakan penjumlahan daripada semua gaya yang terjadi. Dan ini mengikuti kaidah hukum Newton 2. Di dalam hukum Newton 2 ada yang disebut dengan percepatan. Ini kan percepatan, turunan dari kecepatan, dV per dt. Kalau dipecah lagi, dikaitkan dengan yang ini, ya, makanya saya bilang kenapa itu adalah fungsi ruang. dV per dt itu atau kecepatan itu kan sebenarnya fungsi dari perubahan terhadap waktu, ruang terhadap waktu. U, V, W, dx, dy, dz.
perubahan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya kan? Sebenarnya itu. Nah, saya akan menjelaskan tentang percepatan daripada massa air. Sebelum saya menerangkan tentang percepatan dari partikel air laut, ada baiknya Anda saksikan dulu video nomor 7 ini, karena di sini diterangkan bagaimana menurunkan rumus dari V hingga menghasilkan AX, AY, dan AZ ini. Di video nomor 7 ini akan diterangkan secara jelas dan juga diperlihatkan bagaimana cara menurunkan rumusnya ya. Okay, in this segment I will talk about the acceleration in a flow and material derivative. Okay, so but first let's just get to business and talk about the acceleration. And the first thing I'm going to write will be fairly simple to you because you know this for a long time now. Okay, maybe not this part, I'll talk about it momentarily. Okay, but the acceleration is basically the time, rate of change of the velocity, right? And again, the velocity is also a function of the displacement vector as well as time. The velocity, which is a function of the displacement on the time, will be the time rate of change of the displacement vector. Okay, and the displacement vector that I have, so let's start by that. So my goal is to first do this, accomplish V, so I can take it over here and plug it over there. Okay, so the displacement is, again, you know this, xi plus yj plus zk. Question: what is ijk? So ijk's are: I is the unit vector in the x direction, j is the unit vector in the y direction, k is the unit vector in the z directions, respectively. Alright? This will enable me to express the component of vectors in x, y, and z directions easier for me. Okay, let's get to business and calculate my velocity. So then the velocity will be dt. So it will be a function of the space as well as time. The good thing is, now, as this is only a function of time, right? So this will be a plain old derivative, which will be much more easier for me to handle. dt of the displacement vector, okay? And I have myself over, everybody knows this part, so it's going to be dx dt in the I direction plus dy dt in the j direction plus dz dt in the k directions. Okay? By convenience, nothing more, nothing less, I call this u, I call this v, I call this w. So now what happens is, basically, let's write it over here. These are important things that I really want you to know. U is the velocity vector component in x direction. V is pretty much everything is identical over here in y direction. And if I go to W, will be the velocity vector component in the z direction. I will use this a lot, so I would like us to be on the same page. So this is kind of important for me. Okay. So now, if I just rewrite this, you get yourself velocity vector is a function of the displacement, and the time will be ui plus vj plus wk. So I have some accomplishment that I want to share with you. I obtained this. So the second line that I have over here has been accomplished. And the only thing that's left is I take this in and plug it into over here and call it a day and see what happens. Okay. Now the acceleration, which is a function of the displacement and the time, will be the rate of change of velocity, which is also a function of the displacement vector and the time. So now I have some issue over here. You may, actually, let's close this bracket before I forget, is you see the issue there? Look at this. Huh, interesting. I also didn't close the parentheses there. Okay, do you see this is only a function of time? So this was a plain old derivative. So now look at this. This is a function of both the displacement
and the time. So now I need to do something called chain rule of differentiation. Do you remember that? I do teach mathematics, so I know this. Here's how it's going to look. It's going to look like the chain rule says this: del v, del t, plus del v, del x, times dx dt, plus del v vector, del y, dy dt. Last but not least, this will be del v, del z, dz dt. Okay, now, all right now. So I would like you to look at this, I would like you to look at that, and I would like you to look at this. And I will go up here. What did I say dx dt is? I said it u. Well, why don't I just plug it in? And I said this for v, and I said that this w, right? So now, if I properly rewrite this, what I will get myself is the acceleration is del v del t. So that I was not able to do anything about it. So it's going to be u del v del x plus v del v del y plus w del v del z. Okay, and this unsteady component, you can see why I call unsteady, right? It's a function of time. This is referred as the local acceleration, and the accelerations that I have as a function of the distance or the space is called the convective acceleration. Okay, it's just by convenience. This kind of representation is referred as the material derivative. So I will call this capital dV dt. Okay, so again, let's discuss that for a minute or two. So basically this ddt is, you can imagine this like I have blah blah over here. That will be del of blah blah del t plus u del blah blah del x, right? Let me not make a mistake here. Del v, v times del y plus, let's write it over here, w times del whatever that is, del z. So you can see this is called the material derivative. Okay, so now you know the nomenclature. The thing that I want to highlight is, you see, do not confuse this d, which is the material derivative, with the displacement. But the displacement is a vector. Look at the arrow on top of it, okay? So be careful about the differentiation. Some people, some books, call this x, but then I am confused with, well, x is direction, right? You can actually simplify this further if you want to. I personally don't prefer it too much for my undergraduate students because it makes it a little bit harder for them to see, but I do this for my graduate students. So plus the velocity dotted with gradient of this. This is the gradient operator from the calculus. You've seen it. I don't think anybody remembers, but you've seen it. So now, let me look here. How many questions do I see here? Let's write the components of these accelerations. Let's call this ax will be del u del t plus u del x plus v del u del y plus w del u del z. Ay, on the other hand, will be del v del t plus u del v del x plus v del v del y plus w del v del z. Last but not least is the acceleration in the z direction. That's going to be del w del t plus u del w del x plus v del w del y plus w del w del z. Okay? Video 7 tadi menerangkan bahwa percepatan merupakan fungsi dari ruang dan waktu. Ini video 7 dengan video 6 ini saling berkaitan ya. Dari video 7 tadi kan didapatkan persamaan fungsi percepatan. Ini ya, saya zoom aja. Percepatan sebagai fungsi ruang berarti dia ada pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Secara general, dari tiap-tiap fungsi percepatan ini
itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan local acceleration dan convective acceleration, atau percepatan lokal dan percepatan konvektif. Apa itu local acceleration dan convective acceleration? Kita lihat pada gambar berikut ini. Ini gambarnya kurang bagus, saya zoom saja. Nah, secara garis besar kan tadi saya sudah bilang ada dua ya. Ada local acceleration, ada convective acceleration. Nah, kalau local acceleration itu ya sebagaimana percepatan biasa. Jadi kalau misalnya ada partikel yang digerakkan oleh sebuah gaya, maka dia akan berpindah kan seiring dengan waktu. Dari posisi X1 ke X2 ke X3. Pada waktu T1, T2, dan T3, maka didapatkanlah kecepatan, kemudian didapatkan juga percepatannya. Nah, ini Anda paham lah. Nah, yang berikutnya adalah mengenai convective acceleration. Atau yang ininya kan. Nah, ininya. Jadi kalau suku-suku ini menunjukkan tentang local acceleration. Yang suku-suku berikutnya ini menerangkan atau menguraikan tentang convective acceleration. Secara definisi, convective acceleration itu adalah perubahan kecepatan karena adanya perubahan penampang aliran. Kita lihat di sini, di contohnya adalah convective acceleration itu adalah adveksi. Jadi kalau ini karena ada gaya, jadi si X ini ya, partikel X ini, dia berpindah dari tempat 1 ke tempat 2 ke tempat 3 karena didorong oleh suatu gaya F tadi ya, di sini kan F sama M kali A. Di sini kan gaya itu berbanding lurus dengan percepatan. Nah, untuk adveksinya, adveksi ini dia berubah posisinya, maksudnya partikel yang tadi ya, itu berubah posisinya karena adanya misalnya nih perbedaan temperatur. Kalau ini kan ada karena adanya gaya yang mendorong, ya mirip-mirip lah sama stabilitas kolom air, ada gaya yang mendorong. Nah, ini karena adanya perbedaan temperatur di ruangnya. Karena kita bicara tentang laut, berarti ruangnya adalah di airnya, di air lautnya. Jadi sekali lagi saya ulangi. Jadi ketika air laut itu bergerak, percepatannya bisa karena ada dua hal. Oleh karena ada gaya, dan oleh karena adanya adveksi. Kita lihat lagi pada gambar berikutnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan seperti apa yang diuraikan pada video nomor 7. Ini kan totalnya. Ini kalau diuraikan lagi, maka dia seperti ini kan. Ada lokal, ada convective acceleration. Kalau lokal ya Anda paham lah ini didorong gitu ya. Maka dia akan berubah terhadap kecepatan terhadap waktu. Nah, convective acceleration seperti yang saya sudah bilang, perubahan kecepatan karena adanya perubahan penampang aliran. Ya. Ketika partikel itu didorong, partikel di laut tentunya ya, dia mengalami perpindahan tempat kan. Kalau ini ruangnya ya lurus, tidak ada bedanya. Tetapi yang namanya laut, kan ada perbedaan stratifikasi. Ada perbedaan stratifikasi kan? Bisa itu temperaturnya, bisa salinitasnya, bisa densitasnya. Anda sudah belajar ODV kan? ODV itu menggambarkan parameter air laut, yaitu bisa temperatur, salinitas, densitas, berdasarkan posisinya kan, ruang tadi. Nah, kembali ke sini. Jadi ketika partikel tadi didorong dan dia menghadapi ruang ya, tanda kutip, atau penampangnya gitu, menghadapi penampang yang berubah keadaannya, nah, partikel ini bisa naik percepatannya, karena perbedaan penampangnya. Kalau Anda masih bingung, bayangkan saja kalau ada pipa atau selang yang dipencet ujungnya, kecepatannya jadi tambah tidak? Nah itu. Jadi kalau penampangnya tidak berubah, ya akselerasinya tetap sama seperti akselerasi di sini. Nah, tapi kalau misalnya penampangnya berubah, maka akselerasinya berubah. Nah, ini ya. Nah, ini karena kita bicara di laut, dan tadi saya sudah singgung tentang ODV, ini, nah keadaan ini ya, itu equal atau sama dengan keadaan di dalam lautan. Ini kan kalau secara garis besar bentuk kayak gini, mirip-mirip nih. Kalau partikelnya bergeser di sini, bergerak di sini, kan penampangnya berubah.
ketika ada gaya si partikel tadi, massa air itu bergerak, tiba-tiba dia penapangnya berubah. Maka otomatis kecepatannya juga, percepatannya juga bisa berubah. Bisa dipahami ya. Makanya Anda belajar ODV itu untuk menggambarkan penampangnya, menggambarkan keadaan ruang daripada air laut. Jadi Anda belajar ODV itu tidak hanya sekedar display. Anda harus menginterpretasikan apa yang terjadi di kedalaman air laut. Kalau Anda sudah tahu keadaan kayak gini, Anda tahu gayanya, oh berarti si partikel tadi percepatannya berubah, tidak lagi stabil. Ini sama juga dengan fenomena arus termohalin karena perubahan densitas dan karena perubahan temperatur dan salinitas, gitu ya. Oke, kita lihatlah ilustrasi ini nih biar lebih gampang. Kita zoom ya. Anda perhatikan ada air dalam sebuah kotak plastik. Lalu di bawah kotak plastik ini ada mug, gelas ya. Dan mug ini panas. Antara kotak plastik ini dengan mug panas ini atau gelas yang panas ini tidak ada hubungannya. Hubungannya adalah si media plastik ini, si wadah plastik ini dipanasi oleh mug ini. Ya, mug ini berisi air panas lah ya. Tapi antara air di dalam mug ini dengan air yang dalam ini tidak ada hubungannya gitu. Karena disekat kan oleh dasar daripada kotak plastik ini. Kalau Anda perhatikan, ini kan ada gerakan dari warna merah. Warna merah ini kita anggap sebagai massa air warna merah. Yang biru, massa air warna biru. Dia terus bergerak kan. Nah, dan Anda lihat, air ini tenang kan? Nah, ini gambarnya ya. Maksudnya gambarnya ketika dikasih warna merah dan warna biru dalam kotak air, lalu dikasih mug yang warna panas. Ya, paham lah maksud saya. Anda lihat kan? Dia terus bergerak di dalam air nih ya. Anda perhatikan, airnya sendiri kan tidak bergerak. Artinya tidak ada gaya yang menggerakkannya. Tapi massa air di dalam air yang besar ini, dia bergerak. Ya, massa air warna merah dan massa air warna biru. Saya pause saja ya. Anda bayangkan bahwa ini adalah air laut di bumi. Lalu misalnya, air laut itu tidak ada gaya yang mengenainya. Jadi air laut itu diam. Tapi ada kalor atau panas yang diserap oleh air laut ini. Kalor atau panas tadilah yang menyebabkan massa air merah dan massa air biru ini bergerak. Ini kan sama dengan apa yang terjadi pada arus termohalin. Nah, pergerakan daripada air inilah yang disebut sebagai percepatan konvektif. Paham ya? Jadi kalau saya back lagi ke sini, ya, ini yang ini dianggap tidak ada, adanya yang ini. Ya, bentuknya kayak gini. Paham ya? Tapi kalau di dunia nyata, di laut lepas gitu ya, ya ada gaya-gaya yang lain kan, gaya-gaya yang tadi saya terangkan di sini kan. Ada gaya-gaya ini. Aduh, kosong di sini gambarnya ya. Ya gaya-gaya yang tadi ini. Nah, gaya-gaya ini plus. Nah, fungsi daripada panas. Ya, sebenarnya tidak hanya panas ya, tapi juga salinitas dan tekanan ya. Kemarin kan sigma itu kan fungsi S, T, dan P. Persamaan dari percepatan ini merupakan dasar nanti saat Anda belajar pemodelan. Dan juga kalau tidak salah, Anda itu ada mata kuliah metode numerik ya. Nah, biasanya persamaan-persamaan ini dipelajari lagi lebih komplit ya, maksudnya lebih dalam atau dalam pendekatan numeris. Ya, Anda kan tidak belajar mekanika fluida ya. Nah, sebenarnya di mekanika fluida juga dasarnya dari sini. Jadi bagaimana fluida itu bergerak. Karena yang namanya laut itu harus bisa kita prediksikan apa yang akan terjadi. Sekali lagi, ya oceanografi atau kelautan, ya kita harus bisa menghitung, mengukur. Dan lebih jauhnya kita harus bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di lautan di suatu saat nanti. Selanjutnya kita teruskan ke materi atau ke slide ini. Kita kan sedang membahas mengenai gaya-gaya yang bekerja di lautan. Gaya-gaya yang mengakibatkan pergerakan daripada massa air.
Di pertemuan sebelumnya, Anda sudah diterangkan tentang wind driven ya, atau gaya yang disebabkan oleh angin. Jadi sebenarnya yang utama itu pergerakan di massa air, atau pergerakan massa air ya maksudnya, itu oleh karena ya angin. Ya, saya tidak henti-hentinya mengatakan bahwa ya meteorologi dan oceanografi itu saling berkaitan. Angin mengakibatkan tegangan, gaya tegangan yang ditimbulkan oleh gaya Coriolis dan juga gaya geseknya. Akibatnya ada Ekman spiral, ya kan? Lalu ada Ekman layer. Lalu akibatnya ada Ekman transport, ya kan? Dari Ekman transport ini nanti ada Ekman pumping. Ini upwelling dan downwelling di sini. Ada saatnya Ekman pumping ini sama dengan gaya Coriolis. Ini kan dari sini ke sini adalah teori Ekman. Selain teori Ekman, ada juga Sverdrup teori atau teori Sverdrup. Saya nggak tahu apakah Anda terangkan atau tidak. Yang jelas saya tidak akan menerangkan Sverdrup teori. Nanti di akhir ya, kita akan menghitung arus geostropik. Maksudnya di akhir dari perkiraan hari ini, kita akan menghitung arus geostropik.